Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, apa kabar? Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahim dalam kajian kita di Aqsa Al-Quran Sunnah Solution edisi spesial. Di hari ini telah masuk di tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua agar dapat menata sekian banyak rencana kehidupan kita menjadi semua hal yang bermanfaat dan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal saleh insyaallah, dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengoreksi berbagai perbuatan-perbuatan yang kurang elok yang mungkin pernah dilakukan di masa lalu. Dengan demikian, semoga Allah menggolongkan kita pada golongan hamba yang senantiasa gemar bertaubat sekaligus menjauhi maksiat dan juga semangat mengerjakan sifat-sifat taat. Teman-teman, malam ini spesial. Yang pertama, tentunya kita mohon maaf untuk menyesuaikan waktu tayang kita di malam hari ini ba'da Isya, mengingat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agenda di hari ini. Alhamdulillah, malam ini diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dengan edisi spesial, membahas tentang amalan-amalan khususnya menjelang akhir Sya'ban sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Waktu kita malam ini tidak banyak, oleh karena itu insya Allah kita akan fokuskan pada poin-poin penting yang kiranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kepada kita beberapa tambahan pengetahuan sekaligus persiapan menjelang bulan Ramadan, sehingga insya Allah tahun ini kita berpuasa lebih siap, lebih baik, dan lebih berkualitas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman, ada beberapa bagian yang penting kita petakan terlebih dahulu sebelum kita membahas tema kita ini. Yang pertama adalah mengapa mesti memulai dengan Sya'ban. Yang kedua, apa kaitan Sya'ban dengan Ramadan? Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita optimalkan di bulan Sya'ban ini, khususnya menjelang akhir bulan Sya'ban, sehingga dapat maksimal ketika memasuki bulan Ramadan. Baik, di tiga bagian ini saja kita akan coba mengelaborasi lebih. Pertama, dari pengertian dulu supaya kita paham sampai ke akar-akarnya. Nama Sya'ban sesungguhnya sudah ada dan melekat pada kehidupan masyarakat Arab di era jahiliyah, jauh bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sya'ban itu akar kata paling awalnya berakar dari 3 huruf utama, yaitu shin, ya, kemudian ain dan ba. Gini ya, ada 3 huruf utama, shin, ain, kemudian ba. Ya, kata ini bisa diartikan sebagai pengelompokan orang. Jadi kalau ada orang-orang yang terpecah-pecah kemudian menyatu, nah itu disebut dengan sya'b, ya, disebut dengan apa? Sya'b, sya'bun, ya. Kalau orang Arab itu seringkali memulai kata dengan harakat dan mengakhiri dengan sukun, berhenti sekalipun ada harakatnya. Demikian kalau kita membaca Al-Quran, di Al-Quran pun kalau kita berhenti pasti sukun, pasti mati, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kan harokat akhirnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, tapi karena kita wakaf, berhenti, maka berhenti dengan sukun. Nah, di teorinya sederhananya begini, kalau kita kemudian membaca ini sya'bun, kemudian kita akan berhentikan, biasanya ini ditarik ke sini, ya, ke sebelumnya, dan diganti dengan harokat yang mudah untuk diucapkan. Misal sya'b, gitu kan? Jadi seperti mengucapkan fathah, sya'b. Ya, ini sering diartikan dengan masyarakat atau komponen masyarakat, ya. Komponen masyarakat. Ya.
asalnya adalah masyarakat atau kelompok orang yang terpecah-pecah gitu ya. Nah, kemudian menyatu kembali. Jadi menyebar untuk menyatu, menyebar lalu menyatu kembali. Nah, kalau ia semakin banyak yang menyebar, semakin banyak, semakin luas, maka dibentuk kepada bentuk superlatif, ya, sighah mubalaghah. Jadi ditambahkan ujungnya alif dan nun, gitu ya. Alif dan nun. Ini rumus cepatnya begini. Oke? Jelas ya? Nah, misal kita ingin tambahkan shin besar, shin, ain, ba, dan alif dan nun, maka berubah dari sya'b ya menjadi sya'ban. Ya, sya'ban. Jadi kalau ada tambahan alif, ya, alif ini berfungsi untuk memanjangkan harakat sebelumnya. Beda dengan hamzah ya, kalau hamzah berharakat, kalau alif tidak berharakat. Alif hanya memanjangkan harakat sebelumnya. Rumus cepatnya kalau ada alif ini ya, maka huruf sebelumnya itu harakatnya pasti A, pada umumnya demikian. Ya, pada umumnya pasti A. Jadi begitu ditambahkan alif, ini jadi A, fathah maksudnya. Dan ini ada panjang dua harakat, sya'ban. Kalau kita baca Quran jadi dua harakat, sya'ban. Ya. Intinya ini menjadi fathah. Jadi kelompok masyarakat yang banyak berpencar, ya kan? Kemudian untuk kembali lagi. Nah, kenapa bulan ini disebut dengan Sya'ban, yaitu bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan yang membentuk kemudian atau kelak tahun Hijriah. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Karena pada bulan ini umumnya masyarakat di era jahiliyah pada masa itu, dan ini berlangsung, ya, punya tradisi untuk menyebar orang-orangnya, masyarakatnya untuk mencari sumber air. Ini poinnya, ya, untuk mencari sumber air. Ya, mengapa? Karena nanti pada bulan yang ke-9 itu ada kondisi yang sangat terik sinar mentarinya, saking teriknya itu seperti membakar gitu ya, sehingga diduga sumber-sumber air yang tadinya mungkin ditemukan oase dan sebagainya mungkin boleh jadi akan mengering ya, saking terik, saking panasnya. Karena itulah mereka berpencar, menyebar di bulan ke-8 untuk mencari sumber air, kemudian mengumpulkan itu, dan kembali lagi ke tempat mereka masing-masing, kumpul kembali, lalu menyimpan itu sebagai persiapan di bulan ke-9. Sesuatu yang terik, yang sangat membakar, ya, itu asalnya berasal dari kata ramadha. Begini ya. Ya, ramadha. Karena itu ada orang Arab mengatakan ramdah, bagi kerikil yang kena terik panas dan ketika diinjak dia membakar, ya. Nah, kalau teriknya semakin kuat, jadi seakan-akan kalau disimpan sesuatu itu jadi terbakar, ya, bahasa superlatifnya, maka sekali lagi menggunakan rumus yang sama, tambahkan alif dan nun di ujungnya. Alif dan nun. Ini sebagai pengetahuan ya, supaya kaidah atau gramatikal bahasa Arabnya pun kita paham. Jadi kalau ada alif dan nun membentuk formulasi aan, fa'lan, aan, ujungnya itu artinya superlatif, sangat. Ya, misal rahima, itu kan, ini pengasih, maha sayang, penyayang, menyayangi, ya. Tambah alif dan nun jadi rahman. Ya, yang tadinya menyayangi jadi rahman, yang banyak sayangnya, yang maha menyayangi. Oke? Jelas ya? Baik. Ini Sya'ban, kan, yang banyak tersebar, banyak kemudian berpencar untuk mencari sumber air. Ramadhan yang terik, panas. Ramadan yang banyak teriknya, yang sangat panas, membakar. Ya, disatukan jadi Ramadhan yang sangat panas, membakar. Nah, ini di bulan ke-9. Asalnya begini. Lalu di era Islam, khususnya saat terbentuk pemerintahan bernafaskan Islam dengan nilai-nilai Islami, maka penamaan bulan-bulan yang telah ada di era jahiliyah dipertahankan nama-namanya, namun, nah ini yang paling menarik ya, ada nilai islamisasi, ada value-value keislaman, ditemukan nilai baru di balik penamaan itu sesuai dengan pedoman-pedoman keislaman. Inilah indahnya dalam Islam itu. Jadi ketika masuk dalam satu tatanan budaya, bahkan tradisi, Islam itu sangat indah sekali. Jadi tidak otomatis langsung dihilangkan tradisi, tidak begitu. Ya, tapi dilihat apakah tradisi itu bertentangan tidak dengan nilai-nilai yang dibawa
dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau bertentangan, maka diganti dengan yang lebih baik. Ya, misal orang Arab itu punya tradisi kalau dia tawaf mengitari Ka'bah, dia bersiul-siul sambil telanjang. Nah, itu dipandang sesuatu yang sangat tidak baik, sangat buruk, merendahkan kehormatan. Maka ketika kemudian Islam datang, memberikan perubahan itu menjadi nilai-nilai yang bermanfaat. Tawafnya tetap 7 putaran, tapi dikembalikan kepada nilai-nilai yang sangat terhormat, ya kan? Menggunakan kain ditutup, diganti siul-siulan dengan takbir, dengan tahmid, ya, dengan pasrah kepada Allah, kemudian dengan kalimat-kalimat yang baik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang maknanya sangat dalam sekali. Itu diantara contohnya. Misal tradisi jahiliyah itu dalam konteks hubungan sosial di masyarakat antar tetangga misalnya, dulu mereka bisa berganti pasangan. Jadi kalau suami dengan istri ketemu, lalu antara suami dengan suami tetangganya ngobrol, lalu ingin bertukar pasangan, itu malamnya bisa berganti. Itu jahiliyah. Datang Islam mengoreksi itu, menghilangkan kebiasaan buruk itu, lantas mengganti dengan hukum-hukum perkawinan yang legal, yang sah, yang menjaga kehormatan antara pasangan baik suami ataupun istri. Nah, di posisi yang lain, bila ada tradisi-tradisi yang dipandang baik, ya, maka dilestarikan tradisi itu dan diberikan nilai tambah dari nilai-nilai keislaman yang baik, sehingga menjaga stabilitas kemuliaan, stabilitas akhlak, ya, stabilitas juga sifat-sifat mulia, baik bentuk sifat kemudian menjadi sikap dalam kehidupan. Nah, di antara itu semua contohnya adalah penamaan bulan dari Al-Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, ini yang tadinya nama-nama terkait dengan peristiwa. Peristiwa ini tidak ada masalah di dalamnya, ya kan? Ini panas, terik, kemudian membakar. Yang ini kemudian mencari sumber air, ya, tetap dipertahankan. Karena kita tahu sesungguhnya kalaupun kita lihat lagi perputaran-perputaran waktu, dan juga kalau kita perhatikan bagaimana baik itu kemudian bumi mengelilingi matahari, ya, lalu berdasarkan peredaran bulan juga, matahari juga demikian pada porosnya juga berputar, maka akan terjadi pergantian-pergantian waktu. Ya, matahari menentukan terjadinya siang dengan malam, kemudian bulan juga akan menentukan banyak hal, termasuk penanggalan bulanan, ya kan? Jatuhnya Ramadan kan tidak akan selamanya pada musim panas yang terik, ya kan? Buktinya pada tahun ini mungkin datangnya akan dirasakan di waktu-waktu yang bukan panas yang cukup terik. Sekarang kita lihat masuk pada bulan Maret bersamaan dengan Masehinya. Barangkali di Arab malah masuk musim semi, gitu kan? Nah, kemudian di beberapa tempat, ya itulah indahnya Islam menggunakan penanggalan hijriyah dalam ibadah yang sifatnya bulanan bukan harian. Kalau harian menggunakan matahari, ya, patokannya. Tapi kalau dia sifatnya bulanan atau tahunan menggunakan peredaran bulan. Kenapa? Di antara hikmahnya supaya berputar ibadahnya terasa di setiap waktu. Jadi kalau ada orang di satu wilayah yang musimnya ada musim panas, musim dingin, dia bisa merasakan ibadah di setiap musim. Ya, tahun ini musim semi, besok mungkin musim panas, kemudian didapatkan lagi musim dingin, demikian seterusnya. Ya, maka bagaimana kalau menggunakan pendekatan matahari misalnya dengan menggunakan syamsiyah atau masehi dalam konteks kekinian, maka orang yang hadir di musimnya panas akan tetap merasakan Ramadan di musim panas saja, dan beda waktunya akan sangat jauh, ya, mungkin jamnya akan berubah dari mulai bukanya, sahurnya, dan sebagainya. Inilah keadilan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun tuntunan dalam syariat Islam kecuali mengandung maslahat untuk para pemeluknya, dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan menunjukkan kebenaran Islam sebagai agama yang disiapkan dan diberikan kepada seluruh umat manusia untuk mengatur kadar maslahat yang terbaik untuk mereka. Kembali ke sini, di era keislaman, nama ini tetap dipertahankan, ini juga dipertahankan, namun ada nilai tambah, ada value di dalamnya yang berisi nilai-nilai Islami sebagai pedoman berkehidupan. Dan ini nyambung teman-teman dari mulai Al-Muharram sampai Dzulhijjah. Saya pernah ungkap dan Anda bisa temukan di buku saya juga yang makna ayat puasa tentang ini. Karena waktu kita terbatas, saya akan fokuskan di 8 dan 9 saja. Nanti bagi teman-teman yang mencari 1 sampai 12 bisa merujuk ke buku kami yang makna ayat puasa atau di edisi-edisi sebelumnya. Sya'ban kaitan dengan Ramadan. Ramadan dipertahankan maknanya, bahkan lafadznya juga muncul dalam Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185.
Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk menunaikan puasa itu, di saat itulah turun Al-Qur'an. Ramadan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik. Jadi apa nilai tambah yang menjadikan Ramadan spesial, bahkan dipertahankan namanya dalam kalender keislaman dan menjadi nama bagi satu bulan istimewa saat kita berpuasa? Karena makna ini memiliki nilai tambah dalam Islam. Seluruh ibadah yang dilakukan di bulan itu, baik itu ibadah untuk koreksi diri seperti muhasabah, kemudian taubat di dalamnya, lalu ibadah untuk meningkatkan taat, misalnya kita meningkatkan sholat, meningkatkan bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya puasa, maka itu bisa menggugurkan, membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti halnya kotoran, sampah, dan lain sebagainya dibakar oleh terik panas matahari dan hilang seketika. Maka Ramadan dinamakan dengan Ramadan bukan hanya ingin menunjuk sejarah bahwa di masa lalu orang mengalami panas yang luar biasa, tapi ingin memberikan kesan bahwa siapapun yang meningkatkan ibadah taat di bulan ini, menjauhi maksiat, banyak bertobat, maka ibadah itu akan meningkatkan kemuliaan bagi dirinya sekaligus membakar seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan sampai hangus tak tersisa. Itu di antara value-nya, ya. Karena ini punya keistimewaan yang sangat luar biasa dan tentunya mengungguli seluruh bulan-bulan selainnya, ya. Dan punya keistimewaan yang lain bulan-bulan selainnya tentunya, seperti bulan haji dan sebagainya, ya. Dzulhijjah punya keistimewaan, Al-Muharram yang lainnya punya keistimewaan. Namun Ramadan ini sesuatu yang berbeda, ya. Di setiap siangnya, setiap malamnya, bahkan ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan dan sebagainya. Ini istimewa. Nah, sifat kehidupan atau bahkan hukum kehidupan memberikan satu kaidah tak tertulis untuk kita semua, bahwa menghadapi, menjelang pada sesuatu yang istimewa itu seyogyanya kita mempersiapkan diri dengan baik, gitu kan? Ya, jadi kalau Anda sekarang misalnya dapat undangan dari sosok yang istimewa, bukankah akan siap-siap dulu? Ya kan? Kalau Anda dapat undangan pernikahan saja, bahkan yang mengundang yang istimewa, Masya Allah, ya, pakaiannya pun disiapkan jauh-jauh hari, ya, waktunya dicatat, lalu disiapkan dandan yang rapi, yang baik, lalu pergilah untuk memenuhi undangan itu. Kenapa? Karena istimewa. Berbeda ketika itu biasa. Ya, bahkan undangan pun disiapkan juga, tapi tidak seperti mendatangi sesuatu yang istimewa. Karena itulah, dari penamaan ini memberikan kesan pengajaran dan pelajaran kepada kita bahwa jika dulu orang jahiliyah mempersiapkan mencari sumber air, ya kan? Pada nafas kehidupan dunia mereka secara materi, nah ini dia ya. Di era jahiliyah, karena mempersiapkan datangnya bulan yang sangat terik, maka di era-era keislaman dan seterusnya sampai kehidupan ini berakhir, ditetapkan nama Sya'ban menjelang Ramadan untuk memberikan kesan bahwa masyarakat Islam khususnya diminta untuk mempersiapkan diri, membekali dirinya untuk memperbanyak, mencari, memenuhi sumber air spiritual, rohani. Jadi kalau yang ini sifatnya materi, fisikal, jasmani, yang ini lebih kepada rohani, spiritual. Yuk, setiap kita, seperti masyarakat itu berpencar, satu-satu mencari, maka di bulan Sya'ban, idealnya setiap individu muslim itu menyebar, ya, memfokuskan dirinya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Mencari sumber-sumber spiritual yang bisa menguatkan rohani. Untuk apa? Sebagai persiapan jemputan datangnya bulan yang istimewa, yang di bulan ini akan banyak menu-menu rohani, menu-menu spiritual yang akan dikonsumsi, yang manfaatnya meningkatkan ketahanan hidup dunia akhirat kita, sekaligus membentuk pribadi yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Karena inti kehidupan manusia itu pada rohnya. Kalau tidak ada roh, ya tidak hidup, ya kan? Jadi inti kehidupan di roh. Kalau tidak ada ruh, tidak hidup. Sifat roh disebut rohani, segala yang terkait dengan roh. Maka segala yang terkait dengan kebutuhan roh disebut dengan rohani aspeknya. Di mana ditemukan menunya? Pada nilai agama. Karena itu manusia butuh beragama, ya kan? Bagaimana menemukan agama yang benar? Maka kita ada kualifikasinya. Ini
1, 2, 3 yang sesuai dengan kebutuhan roh. Kalau fisik butuh ini, akal butuh itu, maka roh butuhnya apa? Pasti akan mencari. Nah, menu paling banyak disajikan untuk kepentingan rohani itu adanya di Ramadan. Karena itulah dalam bulan Ramadan, jiwa spiritual kita semakin meningkat, ketenangan kita semakin kuat, semangat kita beribadah meningkat. Kenapa? Karena memang bulan ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rohani. Ya, bukan dalam konteks jasmani, walaupun jasmani juga ikut terpenuhi. Kalau rohnya terpenuhi, jasmani pasti ikut. Kalau roh kuat, jasmani pasti kuat. Ya, rohnya kuat. Ramadan kan makan kadang sedikit. Awal-awal aja banyak dikumpulkan. Setelah itu kan jadi sedikit, ya kan? Minumnya sedikit. Minum teh manis kok tiba-tiba jadi kuat, gitu kan? Nah, jadi ibadah itu kalau rohnya semakin kuat, fisiknya ikut. Makanya di era dulu, ya peristiwa-peristiwa bahkan hal-hal terkait militer banyak terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu kan Ramadan, ya kan? Bahkan kemerdekaan kita pun Indonesia di bulan Ramadan. Jangan lupa, hari Jumat bulan Ramadan. Ya. Nah, kenapa? Karena kekuatan spiritual itu akan mendorong pada kekuatan intelektual dan pada saat bersamaan juga memberikan pengaruh pada kekuatan jasmani. Ya. Kekuatan fisikal. Nah, ini sudah pasti, ini sudah rumus. Karena ini sumber kehidupan.